Ugek sak durita. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Hong rohayu, toleh, ndok, putu-putuku kabeh, sehat, waras. Semar mendoakan semuanya selalu sehat, selamat, bejo, sak kabehe saking kersaning Gusti. Amin. Ojo lali, jangan lupa selalu tarik nafas dengan eling marang Gusti, buang pelan-pelan dengan waspodo ucap syukur. Biar selalu dalam keadaan sadar diri, sehingga kebahagiaan sejati dapat dirasakan. Di tengah keheningan malam yang pekat, di jantung tanah Jawa yang menyimpan ribuan rahasia, takdir mempertemukan dua jiwa agung. Satu, seorang penyebar cahaya yang tak kenal lelah. Yang lain, penjaga kearifan yang abadi, bersembunyi di balik rupa sederhana. Malam ini, tabir waktu akan tersingkap dan kisah-kisah purba akan kembali berbisik. Doh Kanjeng Sunan Kalijogo, malam-malam begini kok masih keluyuran. Nanti dikira lagi cari wangsit loh. Padahal wangsit itu kadang datangnya pas lagi ngopi santai, bukan pas lagi nyasar di hutan begini. Semar, panak kawan sejati. Kedatangan hamba kemari justru karena wangsit itu sendiri, Kiai. Ada bisikan hati yang menuntun hamba untuk mencari pencerahan, terutama tentang warisan leluhur kita yang agung, wayang kulit. Oh, wayang kulit toh. Kirain lagi nyari diskon sarung di pasar malam. Memang wayang itu bukan sekedar tontonan, Kanjeng. Dia itu tuntunan sekaligus tatanan. Tapi yo kadang bikin ketawa juga kan. Biar hidup ini nggak tegang-tegang amat, kayak benang layangan putus. Justru itu, Ki Lurah, hamba ingin memahami lebih dalam bagaimana sebuah bayangan bisa menyimpan begitu banyak makna, bahkan menjadi jembatan bagi spiritualitas yang hakiki. Hamba merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kelir dan gamelan itu. Rahasia? Wah, kalau rahasia itu ibaratnya resep masakan, Kanjeng. Kalau nggak dicicipi sendiri, mana tahu rasanya. Tapi baiklah, karena Kanjeng Sunan sudah jauh-jauh datang dan kebetulan saya lagi nggak ada jadwal ronda, mari kita ngobrol santai. Anggap saja ini podcast spiritual ala Semar. Tapi jangan kaget kalau nanti ada bumbu-bumbu horornya ya. Namanya juga hidup, kadang manis, kadang bikin merinding. Dan di bawah naungan rembulan, di antara bisikan angin malam, kisah pun dimulai. Kisah tentang bayangan yang hidup,
tentang spiritualitas yang abadi dan tentang rahasia-rahasia yang hanya bisa diungkap oleh Sang Pamomong Jagat. Nah, Kanjeng Sunan, kalau bicara soal wayang kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum ada smartphone, apalagi TikTok. Wayang itu asalnya dari kata mahyang. Artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi dari namanya saja sudah jelas, wayang itu bukan sekedar boneka kulit yang digerak-gerakkan. Dia itu jembatan, Kanjeng. Jembatan antara dunia kita dengan alam gaib, alam para leluhur, alam para dewa. Menarik sekali, Kiai Semar. Jadi, wayang ini sudah ada sejak zaman animisme, jauh sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara. Betul sekali. Dulu nenek moyang kita itu percaya roh-roh leluhur itu masih gentayangan di sekitar kita. Bukan gentayangan yang bikin merinding kayak film horor sekarang ya, tapi gentayangan yang ngasih petuah, ngasih berkah. Nah, wayang ini dulunya dipakai buat manggil roh-roh itu, biar bisa diajak ngobrol, diajak curhat. Ibaratnya kalau sekarang kita video call sama Mbah Buyut, nah dulu mereka pakai wayang. Wayang, sebuah warisan purba yang berakar pada keyakinan Tuhan, itu ada dan dimanifestasikan dalam kepercayaan animisme, menjadi medium komunikasi antara manusia dan alam spiritual. Sebuah cerminan dari kerinduan manusia untuk memahami keberadaan yang lebih tinggi, yaitu Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tapi ya Kanjeng, namanya juga zaman dulu, bentuknya masih sederhana. Ada yang dari daun, ada yang dari kayu. Belum secanggih sekarang yang dari kulit kerbau diukir indah pakai tatahan emas. Dulu yang penting bayangannya bisa kelihatan. Karena yang penting itu bukan wujudnya, tapi bayangannya. Ibaratnya kalau kita lihat orang, yang penting itu hatinya, bukan cuma casingnya. Betul apa betul? Betul sekali, Kiai Semar. Filosofi bayangan ini sangat mendalam, bahwa yang tampak hanyalah ilusi, dan yang hakiki adalah yang tak terlihat. Nah, itu dia. Kanjeng Sunan memang top markotop. Jangan salah, Kanjeng. Nusantara ini dulunya luas dan menyatu daratannya sampai negeri India. Nah, cerita wayang sebagian besar kisahnya diambil dari kisah-kisah kuno Nusantara sendiri. Dalam kisah kuno Ramayana dan Mahabharata, cerita-cerita itu kan seru, Kanjeng. Ada perang, ada cinta, ada intrik, mirip sinetron zaman sekarang tapi versi kolosal. Perpaduan antara kepercayaan dan kearifan lokal dan epik-epik besar dari Jawa Dwipa dan sekitarnya melahirkan bentuk wayang kulit yang semakin kaya, menjadi cerminan dari akulturasi budaya yang dinamis. Tapi ya Kanjeng, meskipun ceritanya sebagian ada dari India, rohnya tetap Jawa, filosofinya tetap dari kita. Wayang itu ibaratnya wadah, mau diisi air sumur, air hujan, atau air zam-zam, ya terserah. Yang penting wadahnya itu bisa menampung. Dan wayang ini wadah yang sangat ampuh untuk menampung segala macam ilmu dan ajaran, segala macam wejangan, termasuk wejangan yang bikin kita mikir tapi sambil ketawa.
Sungguh luar biasa, Kiai Semar. Hamba semakin memahami mengapa wayang ini begitu melekat dalam jiwa masyarakat Jawa. Ia bukan sekedar seni, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang panjang. Perjalanan spiritual itu memang panjang, Kanjeng. Kadang jalannya mulus, kadang berbatu, kadang ada jurang di sampingnya. Tapi kalau kita tahu arahnya, pasti sampai tujuan. Sama kayak wayang, kalau kita tahu maknanya, pasti dapat hikmahnya. Jangan cuma lihat bayangannya, tapi rasakan getaran jiwanya. Itu baru namanya penikmat sejati. Nah, Kanjeng, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kepala pusing tapi hati adem. Filosofi wayang. Setiap tokoh wayang itu ibaratnya punya KTP sendiri. Ada nama, ada alamat, ada pekerjaan, bahkan ada riwayat hidupnya. Tapi yang paling penting ada wataknya. Ada yang baiknya kebangetan, ada yang jahatnya nggak ketulung, ada yang pelin-pelan, ada yang suka ngutang. Persis kayak manusia kan? Memang Ki Lurah, hamba sering merenungkan bagaimana para leluhur kita bisa menciptakan karakter-karakter yang begitu kompleks, yang merepresentasikan seluruh spektrum sifat manusia. Itu karena mereka nggak cuma bikin cerita, Kanjeng. Mereka itu bikin cermin. Cermin buat kita ngaca. Kalau lihat Arjuna, kita diajak mikir, wah, ganteng, sakti, tapi kok kadang galau juga ya. Kalau lihat Bima, wah, kuat, jujur, tapi kok ngomongnya belak-belakan banget ya. Nah, dari situ kita belajar tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang hidup ini. Setiap lekuk, setiap warna, setiap gerak wayang adalah simbol. Sebuah bahasa bisu yang menuturkan kisah tentang eksistensi, moralitas, dan perjalanan jiwa. Ambil contoh gunungan, Kanjeng. Itu kan kayak pohon kehidupan. Ada gunungnya, ada pohonnya, ada binatangnya. Artinya, hidup ini ya begitu. Ada naik turunnya, ada rimbunnya, ada juga binatang buasnya. Kalau gunungan itu berdiri tegak di tengah kelir, itu tandanya alam semesta lagi seimbang. Kalau sudah dimainkan, itu tandanya hidup lagi berputar. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada yang lahir, ada yang meninggal. Jadi jangan kaget kalau hidup ini kadang kayak roller coaster, Kanjeng. Tinggal kita aja mau teriak ketakutan atau menikmati perjalanannya. Sebuah analogi yang jenaka, namun sangat mengena, Ki Lurah. Jadi, wayang ini mengajarkan kita untuk menerima dualitas kehidupan. Tepat sekali, hidup itu kan yin dan yang, Kanjeng. Ada terang, ada gelap, ada manis, ada pahit. Kalau cuma mau yang manis-manis saja nanti diabetes. Wayang itu mengajarkan kita untuk melihat semua sisi. Bahkan dari tokoh yang jahat sekalipun kita bisa belajar. Belajar untuk tidak menjadi seperti mereka. Atau belajar bagaimana menghadapi mereka. Karena kadang musuh terbesar itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang paling horor, Kanjeng. Lawan diri sendiri. Dalam setiap konflik,
setiap pertarungan, wayang kulit menyajikan drama kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Sebuah panggung di mana kebaikan dan keburukan beradu, mengajarkan kita tentang pilihan dan konsekuensi. Jadi Kanjeng, wayang itu bukan cuma cerita tentang Pandawa dan Kurawa, tapi cerita tentang kita. Tentang perjuangan kita melawan hawa nafsu, melawan keserakahan, melawan kebodohan. Dan kadang perjuangan itu bikin kita ngakak sendiri karena saking lucunya kita ini. Tapi ya itulah hidup, penuh drama, penuh komedi, penuh misteri. Dan wayang, dia merekam semuanya dengan caranya sendiri yang kadang bikin kita merinding, kadang bikin kita nangis, kadang bikin kita ketawa sampai perut mules. Hamba semakin kagum dengan kedalaman filosofi wayang ini, Ki Lurah. Ia adalah harta karun kearifan yang tak ternilai. Harta karun itu memang harus digali, Kanjeng. Jangan cuma disimpan di museum, harus terus dimainkan, terus diceritakan. Biar generasi selanjutnya juga tahu kalau nenek moyang kita itu nggak cuma jago bikin candi, tapi juga jago bikin cerita yang bikin hati bergetar. Nah, Kanjeng, setelah kita ngomongin asal-usul dan filosofi, sekarang kita bahas bagian yang paling seru. Gimana caranya wayang yang tadinya dipakai buat berkomunikasi secara spiritual dengan roh leluhur, terus buat cerita Ramayana Mahabharata, seiring zaman jadi alat dakwah Islam. Ini kan kreativitas yang cerdas, Kanjeng. Itu adalah bagian dari kearifan para wali Ki Lurah Semar. Mereka tidak ingin menghancurkan budaya yang sudah ada, melainkan merangkulnya, lalu menyisipkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Betul sekali. Ibaratnya, kalau mau ngajak orang makan sayur, jangan langsung disodorin sayur mentah, nanti pada kabur. Tapi dibikin jadi bakwan, jadi gado-gado, jadi capcay, kan lebih enak. Nah, para wali itu jago banget bikin bakwan dakwah. Mereka tahu masyarakat Jawa itu cinta banget sama wayang. Jadi, daripada dilarang, mending dimanfaatkan. Ceritanya tetap seru, tapi isinya sudah disisipi ajaran, dharma, welas asih, tauhid, akhlak mulia, dan nilai-nilai Islam atau agama lainnya. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, para wali, terutama Sunan Kalijaga, melihat potensi wayang kulit sebagai jembatan dakwah. Mereka tidak menolak, melainkan merangkul, mengadaptasi, dan memperkaya kesenian ini agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Dan Kanjeng Sunan ini jagonya. Dulu kan Kanjeng Sunan ini dikenal sebagai brand ambasadornya wayang kulit, Jampol. Kanjeng Sunan mengubah beberapa pakem, menambahkan tokoh-tokoh baru, bahkan ada yang bilang Kanjeng Sunan juga menciptakan beberapa lakon yang isinya tentang ajaran Islam. Misalnya cerita tentang Dewa Ruci yang mengajarkan tentang pencarian jati diri dan hakikat Tuhan. Itu kan keren banget, Kanjeng. Dari yang tadinya cuma hiburan jadi pencerahan. Dari yang tadinya cuma bayangan jadi jalan menuju Tuhan. Hamba hanya berusaha mengikuti jejak Rasulullah, Ki Lurah. Berdakwah dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Dan wayang dengan segala filosofi,
keindahan dan kearifan lokalnya adalah media utama yang sangat efektif untuk berdakwah di tanah Jawa ini. Efektif banget. Bayangkan Kanjeng, dulu orang-orang kalau mau nonton wayang rela jalan kaki berkilo-kilometer. Ndak peduli hujan, ndak peduli becek. Karena apa? Karena seru. Nah, di tengah keseruan itu disisipi pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, otomatis masuk ke hati kan? Ndak kerasa kayak lagi diajak ngaji. Ini yang namanya dakwah santuy, Kanjeng. Wayang kulit di tangan para wali bertransformasi menjadi sebuah mimbar dakwah yang hidup, menjelajah hati dan pikiran, menyemai benih-benih keimanan melalui kisah-kisah yang memukau. Tapi ya Kanjeng, ndak semua orang langsung terima. Ada juga yang protes, loh kok wayang jadi begini? Ini kan budaya nenek moyang. Nah, disinilah kesabaran Kanjeng Sunan diuji. Kanjeng Sunan ndak langsung marah-marah, ndak langsung bilang ini bid'ah. Tapi Kanjeng Sunan pelan-pelan menjelaskan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk rahmat bagi budaya. Jadi budaya itu bisa jadi sarana kebaikan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ini kan kayak ngajari anak kecil makan obat, Kanjeng. Kalau langsung disuruh minum pasti nangis. Tapi kalau dicampur madu kan jadi manis. Memang, Ki Lurah, dakwah itu dilarang memaksa, apalagi mempropaganda dan memprovokasi sing olo utawa negatif. Dakwah itu harus bisa welas asih, sabar dan kebijaksanaan. Dan wayang telah menjadi saksi bisu perjalanan dakwah yang penuh dengan lelakon itu. Saksi bisu yang bisa ngomong, Kanjeng. Dan sampai sekarang, wayang itu masih terus bercerita. Bercerita tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang perjuangan, dan yang paling penting, bercerita tentang bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dalam setiap bayangan. Itu kan spiritual banget, Kanjeng. Bahkan kadang bikin merinding saking dalamnya. Nah, Kanjeng Sunan Kalijogo, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin bulu kuduk merinding. Jangan salah, wayang itu nggak cuma cerita tentang pahlawan gagah berani atau putri cantik. Ada juga sisi gelape, sisi mistisnya, bahkan horornya. Ibaratnya, koyok film, ini ratingnya sudah 17+ karena banyak adegan yang bikin jantung copot. Oh iya Ki Lurah, hamba kira wayang selalu tentang kebaikan yang menang atas kejahatan. Jadi ada semacam etika atau pantangan dalam pementasan wayang yang terkait dengan hal-hal mistis. Sebuah pelajaran yang sangat berharga Ki Lurah, bahwa di balik setiap cerita selalu ada makna yang lebih dalam, bahkan dalam hal-hal yang menakutkan sekalipun. Memang, Kanjeng. Tapi untuk tahu apa itu kebaikan, kita harus tahu dulu apa itu kejahatan. Dan kadang kejahatan itu datangnya dari hal-hal yang gak kasat mata. Dari makhluk-makhluk yang suka iseng, atau dari energi-energi negatif yang numpang lewat. Dulu ada cerita, dalang yang lagi pentas, tiba-tiba wayangnya gerak sendiri. Padahal nggak ada yang gerakin. Penonton pada lari berbirit-birit. Dalangnya malah senyum-senyum. Katanya itu cuma sapaan dari penunggu panggung. Kan serem tapi lucu juga kan?
Di balik keindahan gerak dan alunan gamelan, wayang kulit menyimpan kisah-kisah yang melampaui nalar. Sebuah dimensi di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi kabur. Ada juga cerita tentang lakon yang nggak boleh dimainkan sembarangan. Kalau dimainkan bisa mendatangkan musibah. Atau ada wayang yang punya tuah, yang kalau disimpan di rumah bisa bikin rezeki seret, atau malah bikin penghuni rumah sering diganggu. Ini nggak tahayul Kanjeng, ini bagian dari kepercayaan masyarakat. Ibaratnya, kalau kita nggak percaya hantu, hantu juga nggak percaya kita. Tapi kalau kita ganggu rumahnya, yo siap-siap aja diganggu balik. Jadi ada semacam etika atau pantangan dalam pementasan wayang yang terkait dengan hal-hal mistis itu, Mbah? Tentu saja, wayang itu kan benda mati yang dihidupkan, dikasih nyawa sama dalangi. Nah, kalau sudah dikasih nyawa, yo harus dihormati, jangan sembarangan. Ada ritualnya, ada sesajennya. Bukan berarti kita menyembah wayang yo, tapi ini bentuk penghormatan kepada energi yang ada di dalamnya. Kalau nggak dihormati, yo jangan kaget kalau nanti pas lagi pentas, tiba-tiba listrik mati. Atau gamelane muni sendiri. Itu kan bikin tegang Kanjeng. Apalagi kalau pas adegan horor, tiba-tiba ada suara cekikikan dari belakang penonton. Ketegangan dan horor dalam wayang bukan sekadar bumbu cerita, melainkan refleksi dari ketakutan terdalam manusia akan hal-hal yang tak terjangkau akal. Sebuah pengingat akan adanya kekuatan lain di luar kendali kita. Dan yang paling horor itu Kanjeng, adalah ketika kita nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang cuma bayangan. Kadang musuh yang paling menakutkan itu bukan yang wujudnya serem, tapi yang wujudnya biasa saja, tapi atine busuk. Itu kan lebih horor daripada pocong gondol Kanjeng. Wayang itu mengajarkan kita untuk selalu waspada. Waspada terhadap tipu daya, waspada terhadap nafsu, waspada terhadap kebodohan. Karena kebodohan itu horornya bisa sampai ke anak cucu. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, Ki Lurah, bahwa di balik setiap cerita selalu ada makna yang lebih dalam, bahkan dalam hal-hal yang menakutkan sekalipun. Betul, hidup itu kan koyok wayang Kanjeng. Ada dalangnya, ada lakonnya, ada penontonnya. Kita ini cuma wayang. Mau jadi wayang yang baik atau wayang yang jahat, itu pilihan kita. Tapi ingat, dalang itu nggak pernah tidur. Dan dia selalu tahu siapa yang mainnya jujur, siapa yang cuma pura-pura. Jadi jangan coba-coba main-main sama hidup Kanjeng, nanti kualat. Kadang kita pikir hidup ini cuma tentang yang kelihatan. Tapi para leluhur, mereka tahu yang tak kelihatan itu justru yang paling nyata. Rakekek ukek satulito. Di setiap pementasan wayang, orang cuma tahu 2 pintu. Yang kiri untuk masuk, yang kanan buat keluar. Tapi ada 1 pintu lagi yang nggak kelihatan. Letaknya
di balik kelir, di tempat yang bahkan dalang pun jarang menyentuhnya. Itulah pintu ketiga. Pintu buat mereka yang sudah selesai urusan dengan dunia. Pintu buat para arwah yang pengen pulang. Di dusun kecil lereng Merapi ada tradisi unik. Setiap malam Jumat Kliwon ada dalang sepuh Mbah Ramidi yang gelar wayang tanpa penonton. Serius, nggak ada orang. Cuma dia, wayang-wayang tua, dan satu lampu minyak. Kata beliau, bukan manusia yang nonton, tapi para roh. Dan malam itu bukan sekedar pertunjukan, tapi ritual pulang. Mbah Ramidi nggak mainkan lakon Ramayana, bukan Mahabharata, tapi satu lakon yang nggak ada di buku manapun. Pulange sing lali, kepulangan mereka yang dilupakan. Wayangnya gerak sendiri, gamelan gak ada pemainnya, tapi bunyinya hidup, kayak udara yang mainkan nada. Saat kelir mulai bergoyang, dari balik bayang-bayang itu muncul siluet. Satu-satu, pelan. Sosok-sosok manusia dengan wajah samar, seperti asap tapi berat. Mereka bukan makhluk halus biasa. Mereka leluhur, roh para pendahulu yang belum sempat pulang karena namanya udah nggak pernah disebut. Kita lupa, kita sibuk, kita nggak lagi nyebut nama mereka dalam doa, nggak pernah nginget asal-usul. Padahal darah kita masih panas karena warisan napas mereka. Mereka cuma pengen diakui. Dan lewat wayang, lewat kelir, mereka berjalan tulang. Esok paginya, Mbah Ramidi ditemukan duduk bersila. Diem, wajahnya senyum, tapi raganya udah pergi. Dan di antara wayang-wayang tua yang tergantung, ada satu wayang baru. Gak ada yang tahu tokohnya siapa, tapi wajahnya mirip Mbah Ramidi. Dalam budaya Jawa, kelir bukan sekedar tirai panggung, tapi batas tipis antara dunia nyata dan dunia batin. Dan pintu ketiga bukan buat mereka yang pengen terkenal, tapi buat jiwa-jiwa yang pengen pulang diem-diem. Aku Semar. Kadang aku berdiri di belakang kelir, ngeliat bayanganmu nari. Kamu pikir hidupmu cuma satu lakon, padahal ada warisan rasa yang kamu bawa dan arwah yang masih ikut di punggungmu. Maka, kalau suatu malam kamu mendengar suara gamelan dari ruangan kosong dan kelir bergoyang sendiri, duduklah, jangan lari. Mungkin itu malam di mana pintu ketiga terbuka dan para leluhur sedang pulang.
kang samar mawering sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira ya ingsun